Selamat siang Hilmi. Siang. Sebelum kita mulai layanan konseling individunya, perkenalkan, saya Elda Fahmi. Di sini akan menjadi konselor Hilmi. Nah, sebelumnya boleh nggak Hilmi perkenalkan diri Hilmi lagi? Ya. Saya Hilmi Fauzan, siswa dari kelas 7 A. Ya, siap. Hilmi, kemarin saya itu membaca hasil asesmen Hilmi dan saya melihat Hilmi memperlukan layanan konseling individu. Ya. Nah, udah tahu belum layanan konseling individu itu apa? Apa tuh? Jadi, layanan konseling individu itu adalah salah satu layanan yang ada dalam program bimbingan dan konseling. Tujuannya sendiri untuk membantu peserta didik menangani permasalahan maupun kendala yang dimiliki, terutama bila kendala tersebut sampai mengganggu fokus Hilmi dalam belajar. Nah, dalam konseling individu itu ada beberapa asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi di mana Hilmi gak usah khawatir apa yang disampaikan oleh Hilmi akan diketahui oleh orang lain, karena setiap obrolan yang kita lakukan pada ruangan ini akan terbatas dan dijaga oleh kita berdua. Yang kedua, yakni asas keterbukaan, di mana asas itu mengharuskan Hilmi dan saya untuk bisa terbuka. Tujuannya agar kita bisa melihat akar permasalahan yang dihadapi oleh Hilmi dan tentunya untuk memperoleh solusi yang tepat untuk permasalahan Hilmi. Dan yang ketiga, asas kesukarelaan. Jadi tidak boleh ada paksaan sama sekali. Nah, sekarang Hilmi bersedia nggak untuk menjalani layanan konseling individu ini? Bersedia. Oke, Hilmi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kepercayaannya. Kita mulai ya layanan konseling individu. Kemarin saya membaca dari data yang terkumpul dari asesmen Hilmi. Rupanya Hilmi mengalami kendala dalam membaca dan menulisnya. Nah, Hilmi boleh ceritakan nggak sedikit kendala yang dihadapi oleh Hilmi itu seperti apa? Oke. Saya mungkin mulai flashback sebentar ke belakang. Ya. Jadi dulu itu sebelum saya tahu SLB, sebelum saya sekolah, saya belum mengenal sama sekali Braille. Saya belum mengenal sama sekali bentuk-bentuk Braille seperti apa. Jadi maaf Kak, kalau saya dulu itu masuk sekolah, saya telah di usia 16 tahun saya masuk sekolah. Jadi dulu itu dari kecil, dari usia 11 tahun saya bukan di SMP tapi di pondok sama orang tua. Iya. Masuk ke pesantren ya. Jadi ya saya seumur ini saya baru tahu ini Braille itu seperti ini. Sehingga saya sebenarnya berat untuk menerima pembelajaran Braille itu. Karena terus terang dari dulu ya saya itu untuk membaca Quran itu lewat bimbingan, dibimbing gitu. Jadi saya belum sama sekali mengenal Braille, tapi alhamdulillah sekarang ya sudah ada perkembangannya sedikit. Jadi kendala Hilmi dalam mempelajari huruf Braille itu karena Hilmi mempelajarinya ketika sudah dewasa, sudah besar maksudnya. Ya, mungkin kalau saya belajarnya di waktu dini, maksudnya sejak usia 10 atau 11 tahun mungkin saya insya Allah bisa, tapi memang yang namanya belajar kan tidak mengenal batas usia ya. Iya. Ya,
ya, mungkin ya karena saya belum apa ya, belum mampu untuk menerima. Lalu apa yang membuat Hilmi jadi agak susah mempelajari hubungan selain Hilmi sudah besar pelajarinya? Selain karena usia? Selain karena usia, yang membuat saya apa ya, belum mampu untuk mempelajari itu memang di masalah apa nih? Baca ya? Iya, baca. Ya, pertama dibaca. Jadi saya jelaskan aja ya. Di jari-jari tangan ini, saya kan biasanya kalau mengarang braille, kan sempat di sini saya pernah pakai pantul Ya. braille dasar itu. Ya, betul. Nah, saya meramainya kan pakai jari. Nah, saya itu belum peka untuk apa raba di kertas. Oh iya, karena kebiasaan. Iya. Tapi Hilmi punya semangat untuk belajar nggak? Ada semangat ada. Saya apapun yang saya hadapi saat ini, apapun yang saya rintangan apapun yang ada di depan saya, kalau saya hadapi. Mantap, bagus. Sabar. Artinya hal itulah yang membuat Hilmi terkadang menjadi tidak fokus di Iya, kelas. betul. Kadang satu sulit memahami materi yang ada di tulisan. Itu ya. Terus ada nggak rasa nggak percaya diri karena agak tertinggal dalam membaca dan menulis? Ada, sempat ada, pasti ada. Terus selama ini menghadapinya bagaimana? Nah, makanya sekarang saya selama ini ya, pokoknya sudah belum ada sebulan. Nah, saya kan dari bulan-bulan, ya pokoknya bulan-bulan inilah, saya jarang belajar di kelas untuk menghadapi itu, untuk mengatasi itu. Wali kelas saya usul ke Ustadz Lumani tadi. Nah, saya belajar di masjid. Untuk apa? Saya fokus ke pertama baca braille serta menulis Braille Latin? Ya. Atau Arab? Latin. Oh, jadi Hilmi melakukan waktu tambahan dalam belajar huruf Braille. Nah, iya. Intinya saya fokus ke privat gitu. Iya. Oh, bagus Hilmi. Terus perkembangannya bagaimana? Nah, alhamdulillah sekarang perkembangannya sudah lumayan. Tinggal ya masih terbata-bata sedikit. Masih terbata-bata. Oh iya, siap. Artinya ini setelah saya dengarkan kisah dari Hilmi, saya merasa kagum atas semangat dan kekuatan Hilmi untuk terus berusaha mengejar ketertinggalan. Nah, hal yang dilakukan oleh Hilmi itu udah betul. Memang ketika kita mengalami ketertinggalan, kita harus mau menyisihkan waktu untuk mengejar ketertinggalan itu. Dan Hilmi udah betul melakukan itu. Dan saya sangat mengacungkan jempol. Artinya nanti ini saran dari saya, selain Hilmi tambah untuk menulis dan membacanya, Hilmi tambahin juga pengalaman membaca bukan hanya huruf braille yang di kertas karton, tapi yang di kertas HPS juga, yang di kertas Mika. Terus coba juga yang di buku-buku perpustakaan. Selain bisa menambah wawasan Hilmi, jari Hilmi pun akan lebih cepat beradaptasi dengan bentuk dan kontur kertas yang bagaimanapun itu. Bagaimana bentuknya ya? Iya. Nah, moga-moga nanti di kelas 8 Hilmi udah sama lancarnya atau melebihi dari teman-teman Hilmi yang itu. Ya. Jadi kesimpulannya, menurut saya Hilmi udah sangat baik, terutama dalam karakter, semangat. Tinggal itu dipertahankan terus, jangan sampai terdistrak Hilmi. Dan menurut Hilmi, layanan hari ini sudah cukup atau kita lanjutkan di lain hari? Kalau menurut saya, untuk layanan ini sih
syukur sih ya. Oh, ya siap. Alhamdulillah. Ini juga menambah wawasan baru buat saya, terutama yang tadinya mungkin saya belum ada motivasi. Ini termasuk motivasi Pak. Ini pendorong buat saya untuk kedepannya dan untuk ya intinya mengarahkan saya kepada hal yang lebih baik, terutama di dalam membaca braille. Bagus sih, ini semangat. Saya juga sangat merasa senang bisa ikut sharing bersama Hilmi. Iya, alhamdulillah. Terus kepuasan Hilmi dalam mengikuti layanan ini dari 1 sampai 10 kira-kira berapa? Ya 1 sangat tidak puas, 10 sangat puas. kalau saya apa ya? Intinya mah apa, banyaklah yang membuat saya mungkin puas dalam pelajaran ini. Ya, 1 sampai 10 artinya berapa? Nomor berapa yang Hilmi pilih? 110. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Hilmi. Iya. Oke. Saya simpulkan, Hilmi mengalami sebuah waktu ketertinggalan dalam mempelajari huruf braille. Iya. Namun hal itu tidak menjadi kendala bagi Hilmi sekarang. Tidak. Karena Hilmi memiliki semangat untuk mengejar Ketertinggalan tersebut. Dan saya harap itu bisa dipertahankan terus Hilmi. Siap. Baik, kita cukupkan di sini. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya. Mudah-mudahan tetap semangat juga dalam berprestasi. Mudah-mudahan saya kedepannya ya minta doanya saja saya bisa diberikan hidayah melalui baca tulis. Oke, siap. Terima kasih banyak Hilmi. Ya, kita tutup sampai di sini.